selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita angkat satu pujian, kemenangan terjadi di sini.
surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan setiap berkat pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terhindar dari wabah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami akan bersatu Tuhan untuk beribadah Tuhan dalam mesbah keluarga di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di dalam kehidupan kami, di dalam mesbah keluarga kami Tuhan. Kami yakin dan percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan berbicara di atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Shalom. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur pada saat ini kita dapat belajar firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan pada saat ini kita akan melihat di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai dengan yang ke-8. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bersama-sama dan saya akan membacakan firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar menolong hidup kita? Apakah Tuhan benar-benar menolong hidup saudara? Apakah benar-benar Tuhan menolong hidup saya? Ini menjadi satu perenungan di masa-masa yang sulit. Masa sukacita, mungkin kita tidak akan bergumul bahwa Tuhan penolongku. Karena kita yakin bahwa Tuhan selalu menggandeng tangan kita. Tetapi di masa yang sulit ini, apakah kita tetap yakin bahwa Tuhan itu penolong kita? Dan apakah kita yakin bahwa Tuhan itu tetap menggandeng tangan kita? Seandainya kita punya anak, dan anak itu dalam masa susah, masa sulit, dia menangis, bingung, mencari solusi, dan mentok bingung dan bingung. Saudara sebagai orang tua, saat melihat anakmu dalam kondisi seperti itu, bagaimana? Pasti kita sebagai orang tua akan datang, akan bertanya, dan mencarikan solusi. Kita mengenal Yesus sebagai Bapa kita. Yesus sebagai Allah yang sangat-sangat sayang bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dan kita harus mengamini bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Allah kita tidak akan pernah membiarkan kita, saudara. Percayalah itu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak membiarkan, tidak meninggalkan. Nah, saudara, kita harus memiliki iman yang besar bahwa Tuhan adalah penolongku. Saya tidak tahu kondisi saudara saat ini. Mungkin ada yang terpapar. Mungkin ada yang sedang bergumul tentang perekonomian. Usaha yang mentok. Atau sedang bergumul dalam pekerjaan. Peganglah firman Tuhan ini. Tuhan adalah penolongku. Katakan, aku bisa. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Masa pandemi ini banyak orang takut, banyak orang khawatir. Dan saya percaya saudara tidak mengalami ketakutan karena firman Tuhan ini menguatkan kita. Karena firman Tuhan ini adalah firman yang hidup bagi kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita mematuhi apa yang pemerintah anjurkan bagi kita. Dan kita perlu berhikmat di dalam bergerak. Kita perlu protokol kesehatan. Sehingga kita bergerak. Mari kita akan bergerak bersama-sama. Saling menopang satu dengan yang lain. Dan mengingat firman Tuhan ini, bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Kalau di antara saudara saat ini mengalami kesusahan yang sangat-sangat susah, mari kita datang kepada Yesus.
mari kita akan tetap merasakan bahwa Tuhan menggandeng tangan kita. Firman Tuhan mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Percayalah, Yesus mampu membebaskan kita dari kesulitan ini. Yesus akan melepaskan masa pandemik ini dan kita akan kembali melakukan aktivitas dengan era yang baru, dan kita harus siap dengan era digital, kita harus siap dengan revolusi industri, semua digital kita harus siap, dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan bagi kita. Baik itu pelayanan gereja akan berbasic di digital, namun dua hal yang tidak bisa kita lepaskan. Digital oke, dan luring pun oke. Jadi secara langsung kita bergerak dengan mematuhi aturan-aturan pemerintah tentunya. Pelayanan di udara kita tetap gunakan. Mari kita akan bersatu bersama-sama menghadapi tantangan yang ada, dan dari firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini, apa yang dapat kita peroleh? Yang pertama, percaya dan yakin bahwa Yesus penolong kita. Dan yang kedua, melangkah dengan iman. Apa yang kita lakukan, apa yang kita gumulkan, mari kita akan minta kairos Tuhan, waktu Tuhan yang tepat bagi kita untuk melakukan kehidupan pelayanan, untuk melakukan kehidupan aktivitas di dalam keluarga. Gunakan mezbah keluarga untuk membangun 5 fungsi gereja, untuk membangun kehidupan dalam persekutuan, dalam bersaksi, dalam membaca Alkitab bersama-sama, dalam merenungkan firman bersama-sama, sehingga kehidupan kita akan diberkati Tuhan, dan kehidupan kita tidak akan mengalami kehancuran, karena kita yakin bahwa Tuhan penolong kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih atas sabda-Mu, bahwa Engkau adalah penolong kami, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami dan meninggalkan kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini untuk doa berkat dan penutup Pendeta Wahyu Asriati. Shalom. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Saya akan berdoa buat semuanya. Saya akan berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam mezbah keluarga masing-masing. Saya percaya bahwa Tuhan benar-benar penolong kita, dan kita akan berdoa juga untuk bangsa kita. Kita akan berdoa untuk kota kita yang kita kasihi, dan kita berdoa untuk gereja, dan kita berdoa untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, ya Bapa yang mengasihi kami rindu campur tangan-Mu atas kehidupan pergumulan kami Bapa. Masa sulit, masa pandemik ini Bapa, kami rindu dengan kuasa-Mu Engkau menolong bangsa kami, Engkau membebaskan bangsa kami, Engkau akan menopang kesehatan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat, tenaga-tenaga medis yang ada di setiap rumah sakit dari Sabang sampai Merauke Bapa. Berkati dan berkati. Berkati juga akan TNI, Polri, Satpol PP maupun dinas-dinas yang lain yang terlibat di dalam pengamanan untuk keberadaan bangsa kami Bapa. Kiranya Engkau akan memberkati. Berkati PPKM yang saat ini sedang berlaku Bapa, sehingga kami semua akan sehat, sehingga kami semua akan sembuh, dan berkati kota kami Bapa, sehingga kami rindu lawatan-Mu terjadi bagi bangsa, bagi kota, dan bagi kehidupan kami semua Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu di Gereja Baptis Indonesia Citarum. Kami bersyukur Engkau memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semuanya.
Dan kami rindu Bapa, campur tangan-Mu dalam setiap perekonomian umat-Mu. Berkati Bapa, topang kehidupan kami. Kami rindu dengan kuasa-Mu, berkat-Mu mengalir dalam setiap lumbung-lumbung dan setiap usaha umat-Mu Bapa. Kami percaya dengan kuasa-Mu bahwa Engkau menolong kami. Berkati kami semua dengan kekuatan kesehatan yang ekstra Bapa. Tahirkanlah hidup kami, kuduskanlah hidup kami, layakkanlah hidup kami. Berkati kami dengan karunia-karunia yang baru, sehingga kami akan terus bergerak dan bergerak Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Berkati setiap taruna-tarunamu dalam pendidikannya, dalam pembiayaan pendidikannya, dalam menentukan pasangan hidup, dalam menentukan perkuliahannya. Kiranya Bapa campur tangan, berkati pekerjaan mereka. Kami yakin dan percaya Bapa terus campur tangan bagi setiap taruna-tarunamu. Berkati setiap apa yang menjadi pergumulan umat-Mu Bapa. Topanglah perekonomian mereka, berkatilah jalan keluar bagi mereka. Apa yang menjadi pergumulan yang berat bagi mereka, kiranya Bapa memberkati. Rahmat berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menerima berkat-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya melimpah atas kehidupan kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.